Hai kawan, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga harimu menyenangkan dan sehat selalu. Kali ini, Maman akan menceritakan sebuah film berjudul Too Fast Too Furious yang dirilis pada tahun 2003. Dengan disutradarai oleh John Singleton, pemeran utama film lanjutan The Fast and the Furious ini masih dipegang oleh Paul Walker sebagai Brian O'Connor. Dan film ini pun berhasil meraup keuntungan sebanyak 4 kali lipat dari budget produksi film ini sendiri. Tanpa berlama-lama, miringkan HP dan lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Yo, Jimmy, man, give me the status. Tell me we good. Di awal film, terlihat seorang pria bernama Ted yang sedang mengadakan balap liar bersama teman-temannya. Karena merasa jumlah pesertanya kurang, dia meminta salah satu temannya, yaitu Brian O'Connor, seorang pembalap yang sudah kondang di dunia balap liar, untuk ikut serta dalam balapan itu. Shit, it's Brian. Ketika balapan telah dimulai, Brian menggunakan teknik slipstreaming untuk mencuri angin dan memperoleh waktu yang tepat untuk menyalip. Namun siapa sangka, peserta lain juga memiliki keahlian yang hampir setara. What you got, man? Hingga saat di belokan terakhir, Brian pun berhasil menyalip pembalap di depannya yang terlalu lebar saat menikung. Last turn. Too wide. Sayangnya, pesaing Brian tiba-tiba menggunakan nos untuk kembali melewati mobil Brian. Yo, Jimmy, hit it, baby. Hit it. Dan di babak terakhir, Tej memberikan kejutan dengan menambahkan lompatan dalam jalur race itu. Seketika, lawan Brian pun menggunakan nos yang tersisa untuk mencapai garis finish. Sementara, Brian yang belum menggunakan nos di sepanjang balapan akhirnya menghidupkan 2 nos sekaligus dan mampu memicu adrenalin semua orang. Di samping itu, Suki, seorang gadis Asia yang berani melompati kejutan balap dari Tej pun berhasil finish di posisi kedua setelah mengalahkan pesaingnya. All right, let's clear out. Setelah pertandingan selesai, Brian mencoba mendekati seorang gadis cantik yang sejak awal selalu memperhatikan dia. Namun siapa sangka, tepat di saat gadis itu pamit, polisi tiba-tiba muncul dan membuat semua orang panik tak terkendali. Beberapa orang dapat ditangkap oleh polisi, tetapi tidak dengan Brian. Dia masih memiliki keahlian untuk menghindari kejaran para polisi. Namun sayangnya, tembakan yang dilakukan polisi untuk menghentikan kelistrikan mobil Brian akhirnya berhasil melumpuhkannya.
Jadi, selama ini Brian telah diincar oleh kepolisian karena pelanggaran hukum yang dilakukannya. Namun sebagai mantan anggota LAPD, dia diberikan dua pilihan untuk membantu kepolisian atau dipenjara. Karena faktanya, polisi ingin menangkap seseorang bernama Carter Ferron, seorang bandar kartel narkoba asal Argentina yang telah diincar selama ini. Brian diminta untuk menjadi agen yang menyamar dengan didampingi seorang partner polisi yang sama sekali tidak mengerti tentang mobil. Mendengar hal itu, Brian lebih memilih untuk tidak melakukan tugasnya jika harus berpasangan dengan orang tersebut. Brian pun mengajukan sebuah syarat di mana dia ingin mengajak Roman Pierce, seorang ahli mobil yang menjadi gladiator dalam Colosseum, sebagai partnernya. Singkat cerita, syarat Brian pun disetujui dan ketika Brian datang, Roman seketika memperlihatkan wajah yang serius. Melihat itu, Brian pun meminta polisi yang lain untuk menonton saja apa yang akan terjadi di antara mereka berdua. Dan tanpa basa-basi, Roman langsung menyerang Brian karena dendam masa lalunya, di mana Roman pernah dipenjara selama 3 tahun dan dia menganggap bahwa itu adalah salah Brian. Here we go. Better chill. Still fight like shit. You still fight like shit. What the hell are you doing here? I'm gonna choke you. I told you to stay away. Roman here. Setelah amarah Roman mereda, mereka pun diajak untuk menemui Monica Fuentes, seorang gadis aduhai yang sempat ditemui Brian di balap liar. Monica menjelaskan bahwa saat ini Ferron sedang mencari pengemudi dan Monica yang sedang menyamar akan membawa Brian dan Roman untuk bertemu dengan Ferron. Once we get in here, you're on your own. Ketika tiba di kediaman Ferron, Brian dan Roman bersama para pengemudi lainnya dikumpulkan. Ferron memberi tugas pada mereka untuk mengambil paket di lokasi mobil Ferrari merah yang disita di suatu tempat. Dan tim pertama yang kembali dengan paket tersebut akan dipilih untuk bekerja sama dengan Ferron. Tanpa membuang waktu lagi, para pengemudi pun mulai bersaing dalam kecepatan untuk mendapatkan paket tersebut. Sayangnya, salah satu pengemudi saingan tim Brian tidak bisa mengendalikan mobilnya dan harus mengalami hal buruk. Namun siapa sangka, ajang kompetisi itu justru jadi ajang pamer bagi Brian dan Roman. Cars, where are the cars? Stinking bullets, where are the cars? Sesampainya di lokasi yang dituju, mereka berhasil menemukan Ferrari merah tersebut. Dan setelah berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, para pengemudi datang untuk mengambilnya. Namun, polisi juga tiba di tempat tersebut karena melacak GPS pada mobil Brian. Roman pun melepaskan tembakan dari pistolnya agar mereka bisa kabur. Setelah sampai di rumah Ferron, Roman mengajukan permintaan untuk makan karena dia sangat lapar. Ferron lalu memerintahkan Monica untuk mengajak mereka masuk. Setelah itu, Brian dan Roman bergabung dengan Ferron dan Monica untuk menyerahkan barang pesanan Ferron. Ferron membuka paket yang diminta dan ternyata itu hanya sebatang cerutu. Dia menjelaskan bahwa kapal di pelabuhan itu adalah miliknya dan ini hanya tes untuk Brian dan Roman. Ferron ingin mereka melakukan suatu hal dengan bayaran $100.000 untuk satu tim. Roman yang merasa sangat kelaparan menyentuh Ferron dan meminta $100.000 untuk masing-masing antara Brian dan juga Roman. Dan setelah mempertimbangkan tawaran itu, Ferron meminta mereka datang ke klub malam sambil meminta Roman untuk membawa pemotong cerutu yang dia curi. I'll take my cutter back. Stupid ass. Setelah itu, Brian dan Roman pergi ke bengkel milik Tej. Di sana, Brian meminta Tej untuk melepaskan GPS yang terpasang di mobilnya dan juga meminta bantuan agar Roman dapat menginap di tempatnya. Setelah keluar dari bengkel, Brian menyadari bahwa mereka diikuti oleh mobil Cadillac dari rumah Ferron.
Melihat itu, Roman dengan cepat muncul di depan Fidel, pengemudi Cadillac, dan pura-pura membersihkan kaca mobil, lalu membakarnya agar mereka tidak diikuti dan pergi menuju ke markas polisi. Di markas polisi, Roman bertengkar dengan agen federal yang ditembaknya saat mencari Ferrari merah. Polisi itu mengira jika Roman dan Brian telah melarikan diri dari pengawasan GPS. Namun sebenarnya, tanpa tindakan Roman, penyamaran mereka akan terbongkar. Brian dan Roman sendiri merasa terbatas dengan adanya GPS di mobil mereka. Roman merasakan pengalaman yang sama ketika dia menjadi tahanan rumah atau gladiator mobil. Oleh karena itu, Brian memutuskan untuk mencari 2 mobil lagi agar mereka bisa bergerak dengan bebas. Malam harinya, Brian dan Roman bertemu dengan Fonzie dan Fabio. Brian ingin mengambil mobil mereka, namun diputuskan dengan adu balap. Meskipun Brian menyadari bahwa mesin mobil Amerika mereka lebih kuat daripada miliknya. Adu balap malam itu dilakukan dengan sistem pelari sprint, yaitu mobil pertama yang melewati garis finish menjadi pemenangnya. Roman pun memulai dengan beradu balap melawan Fabio. Ready? Mobil Roman awalnya tertinggal jauh dari mobil Fabio, namun dia berhasil mengejar dengan menggunakan nos yang dimilikinya. Namun, mobil Roman akhirnya terhenti akibat menabrak papan peringatan yang sengaja ditabrak oleh Fabio. Akibatnya, Brian tertinggal jauh dari Fonzie. Namun, Brian berhasil mengejar dan mengalahkan Fonzie dengan nos yang dimilikinya dan berhasil mendahulunya pada saat terakhir. Fonzie dan Fabio harus pulang dengan berjalan kaki karena kekalahan mereka. Brian dan Roman akhirnya tiba di klub malam tempat mereka bertemu dengan Veron. Saat Monica menyambut mereka, dia tidak tahu keberadaan Veron. Hey, you guys, it's something right. I'm gonna go take a piss. You go do that. Namun, Roman melihat Veron di ruangan itu sedang memperhatikan Monica dan Brian yang duduk bersama. Mereka lalu diajak untuk bergabung dalam meja spesial pesanan Veron. Brian dan Roman lalu diajak oleh Veron masuk ke dalam ruangannya. Di sana, Veron menunjukkan seorang wanita pirang yang membawa seorang lelaki detektif. Veron mengetahui bahwa rumahnya telah diintai oleh sang detektif selama ini sehingga dia meminta waktu 15 menit untuk menghilang. Namun, detektif tersebut tidak bisa memenuhi permintaan Veron dan akhirnya disiksa olehnya. I'm a detective, Veron. Veron menempatkan seekor tikus di atas tubuh detektif itu dan membakarnya dengan sebuah tutup logam. Tikus itu akan mencari jalan keluar dari panasnya tubuh detektif itu dengan cara melubangi tubuhnya. Okay. Mom, come here. Shut up. Setelah merasakan hukuman dari Veron, detektif tersebut menyerah dan memenuhi permintaan Veron. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Veron memberitahu Brian dan Roman kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Dia juga menegaskan bahwa dia tidak ingin ada pengkhianatan, karena siapapun yang mengkhianatinya akan menjadi korban tikus berikutnya. Veron juga memperingatkan Monica untuk tidak menyentuh pria lain selain dirinya. Jika hal itu terjadi, maka Veron akan menghabisi Monica tanpa pikir panjang. Keesokan harinya, tiba-tiba Monica datang kepada Brian. Dia memberitahu bahwa Brian dan Roman akan dibunuh setelah rencana Veron selesai. Sebelum Brian pergi, Roman datang dan memberitahu bahwa anak buah Veron berada di tempat mereka. Roman menebak bahwa mereka mencari Monica. Roman kemudian mengalihkan perhatian mereka agar Monica bisa melarikan diri. Meskipun begitu, anak buah Veron tetap memaksa masuk ke kapal sesegera mungkin. Hey, where you going?
Setelah mencari ke dalam kapal, mereka tidak bisa menemukan Monica karena dia telah melarikan diri. Mereka berempat sempat beradu pukul dan saling menodongkan senjata, tetapi Veron akhirnya menghentikan perkelahian tersebut. Shut up. It's over, let's go. Saugan, come on. Setelah kejadian itu, Brian dan Roman menemui para agen di markas mereka. Karena resiko yang besar, bos Brian membatalkan rencana mereka untuk menyamar sebagai supir Veron. Namun, agen federal yang bertugas untuk pengamanan pabean menolak pembatalan rencana tersebut. Mereka tetap memaksa karena wilayah itu adalah wilayah kekuasaan mereka. Karena hal itu, Brian kemudian menambahkan nos kosong dalam mobilnya sebagai tindakan pencegahan jika mereka dalam bahaya. Keesokan pagi, setelah Veron melarikan diri, polisi yang terbagi menjadi beberapa tim bersiaga untuk menggerebeknya. Begitu pula dengan tim Brian yang telah siap membawa uang Veron. Namun, tiba-tiba polisi lokal datang meskipun Brian dan Roman berada di sana sesuai rencana. Roman kemudian menghidupkan mobil anak buah Veron yang dia tabrakkan untuk menghalau para polisi tersebut. Roman dan Brian kemudian meluncur ke jalan raya untuk melarikan diri. Mereka menyalip beberapa mobil umum untuk menghindari kejaran polisi. Namun, tiba-tiba polisi datang menggunakan helikopter untuk melumpuhkan mobil Brian dan Roman. Salah satu peluru pelumpuh mengenai mobil Brian membuat sistem mobilnya menjadi kacau. Come on, man, take the wheel. Brian lalu menyuruh Fidel untuk memegang kendali mobilnya. Dia lalu mengambil peluru itu dan melemparkannya ke mobil polisi di belakangnya. Mobil polisi itu lalu menjadi lepas kendali, membuat semua armada polisi menjadi kacau. Got it. Looks good. Para polisi kemudian memblokade semua jalan agar Brian, Roman, dan anak buah Veron tidak bisa melarikan diri. Namun, Brian dan Roman berhasil lolos dengan masuk ke dalam area gedung yang telah disiapkan Brian. Mereka memulai pertunjukan dengan mengeluarkan tim truk dorong untuk menyingkirkan mobil para polisi. Mereka lalu mengeluarkan semua mobil dari arena balap liar sehingga membuat polisi kebingungan mencari Brian dan Roman. Dengan menggunakan helikopter yang mereka miliki, para polisi kemudian dapat menemukan keberadaan mobil Brian dan Roman. Mereka menggiring mobil itu tepat di pantai dan memojokkan mereka. Setelah terpojok, pengemudi yang keluar dari mobil itu ternyata adalah Suki dan Tej. Brian dan Roman mengendarai mobil Amerika berotot yang mereka menangkan menuju jalur yang berbeda. Karena polisi sudah kehilangan Brian dan Roman, mereka tidak ingin kehilangan Veron juga. Oleh karena itu, mereka dengan cepat mengejar mobil Veron yang berada di landasan udara sebelum dia kabur. Namun, setelah mobil itu digerebek, bukan Veron dan Monica yang ada di dalam mobil, melainkan orang yang berbeda. Di sisi lain, dengan kursi pelontar yang sudah disiapkan sebelumnya, Roman berhasil melemparkan anak buah Veron keluar dari mobil. Sementara itu, Fidel menyuruh Brian agar tidak berbelok ke arah bandara, melainkan ke arah yang berbeda. Brian terkejut dengan lokasi baru tersebut, kemudian memberitahu Roman bahwa uang tersebut tidak akan dikirim ke bandara. Setelah Brian sampai di tujuan, Veron bertanya tentang bocornya informasi palsu yang dia berikan kepada Brian. Brian menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya. Veron mengungkapkan bahwa dia hanya memberikan informasi palsu tersebut kepada satu orang, yaitu Monica Fuentes. Dan dari sinilah, Veron kemudian mengetahui bahwa Monica adalah seorang petugas pabean yang sedang menyamar.
Monica kemudian dibawa oleh Veron, sedangkan Brian akan langsung dihabisi oleh anak buah Veron. Saat akan dieksekusi, Brian menekan tombol kursi pelontar rahasia miliknya. Sayangnya, tombol itu tidak berfungsi dengan baik. Namun, Roman datang tepat waktu untuk menyelamatkan Brian. Untuk menyusul Monica yang telah dibawa Veron, Brian melakukan hal yang sedikit di luar nalar. Dia memacu mobilnya secepat mungkin menuju tanjakan agar bisa melompat masuk ke kapal Veron. All right, man, put on the seatbelt. Setelah berada di kapal, Brian disambut oleh Veron yang menodongkan senapannya. Namun, Brian lebih dulu menembak Veron hingga membuatnya terkapar. Monica lalu mengambil senapan Veron dan menodongkan kepadanya. Setelah Veron ditangkap, Roman mengembalikan 3 bukti lagi berupa tas berisi uang kepada kepolisian. Hingga membuat Veron yang melihat hal itu mengancam akan kembali lagi untuk mencari Roman. Dan kini, dengan semua bantuan yang diberikan oleh Brian dan Roman, kini catatan kejahatan mereka pun menjadi bersih. Dengan sangat gembira, Roman berkata bahwa mereka kini menjadi orang yang kaya. Karena faktanya, Roman mencuri sedikit uang dari Veron yang telah dikembalikan, dan mereka berdua pun berencana untuk membangun sebuah bengkel sebagai bisnis bersama hingga film tamat. Oke, buat kawan-kawan yang ingin request film untuk diulas, kamu tulis aja di kolom komentar. Dan akhir kata, pengennya sih nyari melon, lah kok dapet janda. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa.